Ice breaking bukanlah bagian inti dari sebuah pembelajaran. Ice breaking hanya pelengkap, dipakai jika diperlukan saja. Jika tidak, ya tidak usah. Karena saya banyak menonton video pembelajaran di media sosial, yang ditonjolkan justru ice breakingnya. Seharusnya kan yang disorot itu proses belajarnya, bukan ice breaking. Saya jadi berpikir, semakin sering ice breaking dilaksanakan, bisa jadi pertanda bahwa sebuah pembelajaran kurang menarik atau kurang terstruktur. Bisa pula karena kurang fokus pada materi, sehingga siswa mudah bosan atau kurang terlibat dengan materi yang disampaikan. Atau mungkin interaksi guru dengan siswa sangat minim. Bisa jadi pula karena ketidakjelasan tujuan pembelajaran, sehingga siswa terlihat tidak antusias, jadi tidak serius, atau jadi ribut karena mereka bingung. Jika sudah demikian, solusinya adalah mengevaluasi cara penyampaian materi belajar, bukan justru memperbanyak ice breaking. Ice breaking tetap berguna, namun alangkah baiknya jika dipakai seperlunya saja. Kenapa kita harus banyak belajar dari pendidikan Finlandia? Pendidikan Finlandia merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Bukan hanya sekedar terbaik, pendidikan di Finlandia menitik beratkan pada pembelajaran yang menyenangkan dan kualitas guru yang tinggi. Pendidikan di Finlandia dirancang untuk membuat siswa merasa senang belajar dan menganggap sekolah sebagai lingkungan belajar yang mendukung. Selain itu, di Finlandia, siswa jarang diberikan ujian standar atau PR yang berlebihan. Mereka lebih didorong untuk memahami konsep daripada menghafal, yang menghasilkan pemahaman mendalam daripada sekedar nilai tinggi. Pembelajaran di Finlandia mengutamakan kolaborasi, bukan kompetisi. Siswa diajarkan untuk bekerja sama daripada bersaing satu sama lain. Dan satu lagi, guru di Finlandia sangat kompeten. Mereka adalah lulusan terbaik dan harus melalui pelatihan intensif, biasanya hingga tingkat magister. Hal ini menjadikan guru di Finlandia sangat dihormati, dan mereka mampu menyampaikan materi belajar dengan cara yang kreatif. Ujian nasional tidak perlu dihidupkan kembali, karena lebih banyak efek negatifnya daripada efek positifnya. Ujian nasional hanya fokus pada penguasaan materi akademik yang diukur melalui tes, sehingga mengabaikan keterampilan lain yang tak kalah penting, seperti kreativitas, berpikir kritis, dan kemampuan komunikasi. Ujian nasional juga dapat menimbulkan tekanan psikologis yang tinggi pada siswa, yang bisa berdampak buruk pada kesehatan mental mereka. Karena ujian nasional, siswa dan guru seringkali lebih fokus pada hafalan daripada pemahaman konsep. Akibatnya, keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah jadi kurang berkembang. Ujian nasional juga seringkali membatasi ruang kreativitas dalam belajar, karena waktu yang tersedia lebih banyak digunakan untuk menguasai materi ujian. Ujian nasional juga seringkali menjadi semacam penanda kualitas siswa, sehingga menciptakan label tertentu, yakni siswa yang pintar dan bodoh. Kita perlu menyederhanakan atau mengubah ujian yang selama ini dilaksanakan di banyak sekolah. Karena menyederhanakan ujian di sekolah bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengurangi tekanan berlebih pada siswa. Dan juga bisa membantu siswa memahami materi belajar secara lebih mendalam. Ujian sebaiknya fokus pada pemahaman dan keterampilan nyata. Melaksanakan penilaian formatif sepanjang proses belajar misalnya, sangat baik untuk memahami perkembangan siswa. Bisa pula berupa penilaian proyek, diskusi, atau penilaian dalam bentuk presentasi yang dapat menilai pemahaman siswa secara lebih mendalam dibanding ujian konvensional seperti ujian tengah semester atau ujian semester yang masih lazim dilaksanakan di banyak sekolah. Atau asesmen sumatif terbuka atau open book juga sangat baik dilaksanakan, sehingga siswa didorong untuk mencari informasi dan berpikir kritis dalam menganalisis jawaban, bukan hanya sekedar menghafal. Lalu, apakah ujian tengah semester atau ujian sekolah tidak perlu? Tergantung guru dan sekolahnya. Jika berbagai macam penilaian tadi
dirasa sudah cukup untuk mengukur kemampuan siswa, ya tidak diperlukan. Ujian nasional tidak perlu dihidupkan kembali karena lebih banyak efek negatifnya daripada efek positifnya. Ujian nasional hanya fokus pada penguasaan materi akademik yang diukur melalui tes, sehingga mengabaikan keterampilan lain yang tak kalah penting, seperti kreativitas, berpikir kritis, dan kemampuan komunikasi. Ujian nasional juga dapat menimbulkan tekanan psikologis yang tinggi pada siswa, yang bisa berdampak buruk pada kesehatan mental mereka. Karena ujian nasional, siswa dan guru seringkali lebih fokus pada hafalan daripada pemahaman konsep. Akibatnya, keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah jadi kurang berkembang. Ujian nasional juga seringkali membatasi ruang kreativitas dalam belajar, karena waktu yang tersedia lebih banyak digunakan untuk menguasai materi ujian. Ujian nasional juga seringkali menjadi semacam penanda kualitas siswa, sehingga menciptakan label tertentu, yakni siswa yang pintar dan bodoh. Ujian nasional tidak perlu dihidupkan kembali, karena lebih banyak efek negatifnya daripada efek positifnya. Ujian nasional hanya fokus pada penguasaan materi akademik yang diukur melalui tes, sehingga mengabaikan keterampilan lain yang tak kalah penting, seperti kreativitas, berpikir kritis, dan kemampuan komunikasi. Ujian nasional juga dapat menimbulkan tekanan psikologis yang tinggi pada siswa, yang bisa berdampak buruk pada kesehatan mental mereka. Karena ujian nasional, siswa dan guru seringkali lebih fokus pada hafalan daripada pemahaman konsep. Akibatnya, keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah jadi kurang berkembang. Ujian nasional juga seringkali membatasi ruang kreativitas dalam belajar, karena waktu yang tersedia lebih banyak digunakan untuk menguasai materi ujian. Ujian nasional juga seringkali menjadi semacam penanda kualitas siswa, sehingga menciptakan label tertentu, yakni siswa yang pintar dan bodoh. Kalau saya ditanya, apa kejadian paling lucu atau paling unik di dunia pendidikan tahun ini? Maka saya akan menjawab, Raffi Ahmad dapat gelar doktor honoris causa dari sebuah universitas yang tidak ada gedungnya sama sekali dan yang tidak diakui oleh pemerintah. Itu. KTSP ganti baju jadi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ganti baju jadi kurikulum merdeka. Padahal sesungguhnya ketiga kurikulum tersebut memiliki banyak kesamaan. Dan KTSP adalah akar dari pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Dan konon kurikulum merdeka akan ganti baju lagi, jadi kurikulum yang full, kata Pak Mendikdasmen. Gitu aja terus, sampai polisi tidur bisa bangun.